gaya yang bergantung waktu. Gaya yang bergantung waktu kita simbolkan dengan F sama dengan Ft, ya. Jadi M dV dt itu artinya dV dt itu percepatan, ya, sama dengan Ft. Jadi gayanya itu berubah, ya, seiring waktu dia berubah. Ya, dari kasus ini kita bisa dapatkan V, ya, integral dari 2.14 itu seperti ini, dan kita bisa dapatkan juga X seperti persamaan 2.16. Kalau kita integralkan lagi, ya, dari V kita bisa dapatkan X. Jadi kalau gayanya bergantung waktu, maka kita bisa dapatkan posisinya seperti persamaan 2.16. Oke. Kalau yang ini tadi, ya, F-nya itu adalah sesuatu konstanta. Sesuatu konstanta, maka kita akan dapatkan posisi X seperti posisi di persamaan 2.12. Sedangkan kalau dia bergantung waktu, X-nya di 2.17. Ya, ini beberapa hal yang kita coba tinjau. Seperti apa sih gaya yang bergantung waktu? Kita kan biasanya meninjau gaya itu udah sekali sama gayanya pada waktu tertentu, ya, tidak ada perubahan. Sekarang kita coba meninjau seperti apa sih bentuk-bentuk yang bergantung waktu tadi. Ya, contohnya ini, ya, pada kalau kita tinjau sebuah interaksi pada gelombang radio di elektron pada ionosfer, ternyata itu merupakan salah satu contoh, ya, dari suatu gaya yang bergantung pada waktu. Jadi dia berubah, ya, besarannya ketika waktunya berubah. Begitu. Oke, selanjutnya kita coba meninjau seperti apa gaya yang bergantung pada kecepatan. Jadi ketika kecepatannya berubah, gayanya juga akan berubah. Contohnya apa? Ketika sebuah benda bergantung pada medan gravitasi, ya, maka atau ketika ada hambatan udara pada gerak jatuh bebas, ya, hambatan udara pada gerak jatuh bebas juga sama, atau mungkin viskos atau hambatan di viskositas, ya, ini juga bergantung pada kecepatan, gaya bergantung pada kecepatan. Oke, sama kita pakai hukum Newton, ya, M dV dt ini, tapi F-nya ini bergantung V, ya. Oke, kita coba integral ini, dt-nya ini kita pindah jadi M dV per Fv, dan t-nya ini adalah bergantung kecepatan, ya. Jadi ini kalau kita integralkan, kita dapatkan seperti ini, V-nya itu adalah dx per dt, dx-nya itu dv dt, dx itu oke. Maka kita dapatkan x-nya, ya, kalau kita turunkan seperti persamaan 2.31. Ya, contohnya tadi itu, ya, gaya yang bergantung pada kecepatan. Selanjutnya gaya dengan kasus khusus. Nah, ini kita juga tinjau suatu gaya yang kita sebut sebagai frictionless atau kita sebut sebagai gaya gesek, ya. Gaya gesek. Nah, kita tinjau mungkin sebuah sistem persamaan, dia bergantung pada gayanya itu min kV di sini, ya. Min kV. Ada sedikit gesekan, ya. Di gesekan ini kita sebut sebagai FR ini, FR, ya. Maka dari sistem yang seperti ini, ya, dt-nya kita bisa keluarkan, lantas ini bisa diturunkan, maka dapatlah X seperti persamaan 2.36. Ya, kalau kita lihat di sini ketika T-nya 0, persamaan ini, ya, maka ini menjadi
uh, uh, T-nya sama dengan 0, V sama dengan V0, dan X-nya itu 0. Ya. Seperti biasa. Jadi ketika T-nya 0, maka X-nya ada di posisi 0. Ketika T-nya tak hingga, misalnya, ya, ini pangkat minus tak hingga jadi 0. Ya. Jadi X-nya adalah F V0 per K. Ini kita sebut sebagai XI atau posisi awal. Ya. Posisi awal. Oke. Oke, kita coba sekarang tinjau gerak jatuh bebas ya. Ya. Gerak jatuh bebas ya. Di mana pada gerak jatuh bebas itu ada gaya gravitasi ya dan ada juga gaya gesekan udara, sehingga sistem kita sekarang misalnya mdv per dt sama dengan mg min kv seperti ini. Persamaan geraknya. Kalau kita integralkan ini dt ke sini, kita integralkan ya. Ini teknik mengintegralkan ya. Ini dt-nya saya pindah ke sini, mg min kv-nya taruh ke sini tapi dia plus ya. Ini ada dv, ini ada dv, ada v, ini bisa kita keluarkan ya. Nanti ada ln di sini, maka kita dapatkan v-nya seperti ini, kita integralkan sekali lagi, dapatnya x-nya seperti ini. Ini kasus ketika gerak jatuh bebas dengan total gaya yang bekerja itu adalah min mg dengan min kv. Mg ini gaya gravitasi, kv ini adalah gaya resistance atau gesekan ya, gesekan. Saya kira itu ya untuk pengenalan ini tentang gaya. Tadi saya katakan ada gaya yang konstan bekerja itu, ada juga yang bergantung waktu, dan ada juga yang bergantung pada kecepatan. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita tentang gaya pada sistem dengan satu dimensi, dan yang lebih kompleks lagi nanti akan kita tinjau juga bagaimana ketika kita meninjau gaya itu dengan 2 atau 3 dimensi. Jadi tidak hanya meninjau satu sumbu X saja, tapi juga sudah meninjau memasukkan X, Y, dan Z. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.